hati dan pikiran kita untuk kita boleh berkata setiap kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya. Mari kita akan angkat penyembahan kita kepada Tuhan yang berkata, Kaulah segalanya.
dari kehidupan kami. Karena Engkau adalah Allah kami, Tuhan kami, Juru Selamat dalam kehidupan kami. Kami boleh melalui hari-hari kami dalam segala aktivitas yang kami lakukan. Kami tahu bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi adalah karena kemurahan Tuhan, karena anugerah Tuhan. Maka kami boleh melewati itu semuanya. Pemeliharaanmu, perlindunganmu selalu kami rasakan dalam hidup kami. Maka untuk itulah ya Tuhan, di hari ini mungkin tidak bisa kami membalaskannya, namun pada saat ini kami mau berikan ibadah kami di hadapan-Mu. Biarlah setiap penyembahan, pujian, bahkan pengorbanan yang akan kami berikan itu menyenangkan hati-Mu, menjadi persembahan yang harum, menjadi ibadah yang sejati di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Saat ini juga ya Tuhan, kami mau siap mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, inilah hamba-Mu, kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu ini, memakai menjadi alat-Mu ya Tuhan, sehingga setiap firman-Mu yang telah dipersiapkan boleh tersampaikan kepada hati yang baik, sehingga Tuhan akan dapat bertumbuh berakar dan berdaun lebat, bahkan menghasilkan buah. Itulah yang Engkau ingini, dan kami semua akan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Roh Kudus ada di sini untuk menolong kami, mengurapi kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami serahkan waktu ini, biarlah Engkau yang akan memimpin. Maka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Yang siap dengar firman-Nya katakan amin. Amin. Terima kasih, saya persilakan duduk. Shalom bagi kita semua. Ya puji Tuhan, apabila kita hari ini masih bisa datang beribadah, itu adalah karena pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita, ya. Maka kita mensyukurinya. Ya. Untuk itu, marilah benar-benar kita akan memberikan ibadah kita dengan baik, ya. Saya belajar untuk memakai ini karena pimpinan KKA menuntut saya. Jadi lewat-lewat kan bisa kami catat tuh katanya. Jadi saya buat ya inti-intinya, ada juga nanti yang belum ada di situ, ya. Kiranya Tuhan menolong kita semua di dalam pemberitaan firman hari ini. Amin. Nah, itulah tema yang akan saya bawakan, pembentukan karakter ilahi, ya. Kita akan baca bersama-sama yang tertulis dalam Roma pasal 8 ayat 29 sampai ayat yang ke-30. Untuk firman Tuhan ini saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri membacakannya. Ayat 29 sampai ayat yang ke-30. 2-3 ya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Terima kasih, saya persilakan dulu. Ya. Judulnya tadi adalah pembentukan karakter ilahi, ya. Tuhan mempunyai rancangan, ya. Rancangan yang indah dan juga rencana-rencana indah kepada umatnya, ya. Mulai dari sejak Allah menciptakan langit dan bumi, ya, Tuhan sudah memberikan perencanaan kepada manusia itu. Ya silahkan itu ya, sepertinya ada di sana, mana diperhatikan ya. Ya itu, kan ada. Ya, Tuhan mempunyai rancangan dan rencana indah untuk umatnya di dunia menjadi berkat bagi banyak orang, dan di surga bersama-sama Kristus
mempunyai hidup yang kekal. Jadi ada dua rencana Tuhan itu, ya. Selama di dunia ini Tuhan menginginkan manusia itu untuk menjadi berkat kepada banyak orang atau menjadi saksi Kristus, ya. Dan tujuan Tuhan juga kepada manusia itu bukan hanya di dunia ini, tetapi tujuan Tuhan, ya, Dia menginginkan umatnya, pengikutnya akan bersama-sama Dia kelak di surga yang telah disediakannya, ya. Dia telah duluan. Sini tadi kan di dalam firman Tuhan yang telah kita baca di sini, ya, bahwa Dialah yang sulung, ya kan? Sebab semua yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Anaknya yang dimaksud adalah Yesus Kristus, supaya Ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ya, Yesus itu menjadi yang sulung juga di dunia ini. Dia sudah menjadi, ya, teladan kepada pengikut-pengikutnya, kepada muridnya. Dia sudah menunjukkan kasih-Nya kepada dunia ini. Dan itu juga lah yang disampaikan kepada pengikutnya pada waktu Dia telah pergi ke surga, supaya para pengikutnya dan para murid-muridnya, ya, mencontoh apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus selama di dunia itu. Itulah sebabnya, ya, kita itu disebutkan Kristen, ya. Kristen artinya pengikut Kristus. Kita ikutilah jejak-jejak Tuhan Yesus Kristus, ya. Nah, tetapi apabila kita melihat, ya, sekarang ini bahwasanya, ya, orang Kristen atau pengikut Kristus itu sering tidak menjadi saksi, ya. Sering tidak bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Baik dia sebagai pelayan, ya, baik dia sebagai hamba Tuhan, baik dia yang sering pergi ke gereja, sering menjadi batu sandungan, ya. Tidak lagi seperti yang diinginkan oleh Yesus Kristus yang dilakukan oleh manusia itu. Tidak sesuai perkataan dengan perbuatan-perbuatannya, ya. Suatu kali saya pernah membaca buku, ya, ada seorang tokoh yang bernama, ya, Mahatma Gandhi. Dia adalah orang India. Dia ini membaca khotbah Tuhan di bukit, bahwa khotbah Tuhan di bukit itu adalah tentang kasih, ya. Dan, ya, baiklah untuk diteladani kepada sesama manusia. Maka Mahatma Gandhi ini, yang dia ingin pergi ke gereja, dicarikanlah gereja, dia pergi ke sana, ya. Nah, gereja yang didatanginya ini adalah orang bangsa putih, sedangkan dia kulitnya, ya, orang India kan agak hitam atau coklat. Jadi pada waktu dia masuk ke gereja, mereka menolak. Di sini adalah orang-orang yang kulitnya putih. Akhirnya Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, dia kecewa kepada orang Kristen itu, kecewa kepada pengikut Kristus itu, ya. Dia berharap seperti yang dibacanya tentang khotbah di bukit itu, bahwa Yesus itu penuh kasih, ya. Tetapi nyatanya, ya, sejak itu dia tidak mau lagi pergi ke gereja, Bapak, Ibu, dan Saudara. Nah, seperti itu juga, ya, yang terjadi zaman sekarang ini, ya. Sering, ya, kita itu menjadi batu sandungan sebagai orang Kristen, tidak menjadi saksi. Padahal Tuhan Yesus telah mengatakan di dalam kitabnya, apa? Kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia, kamu adalah saksiku, kamu adalah suratan yang dibaca oleh orang lain, ya. Bukan yang tertulis di kertas, tetapi tersirat. Yang artinya itu apa? Yang artinya bahwa dari setiap perbuatan-perbuatan kita itu, karakter kita itu, itulah yang dibaca oleh banyak orang, ya, Bapak, Ibu, dan Saudara. Sehingga
banyak orang kecewa dan tidak mau mengikut Kristus. Itulah sebabnya Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, ya, firman Tuhan hari ini yang mengajak kita untuk pembentukan karakter secara ilahi supaya kita ini benar-benar menjadi pengikut Kristus. Amin. Dan sudah banyak orang menginginkan itu, seperti yang tertulis dalam Roma 8 ayat 19. Coba kita buka, bahwa seluruh makhluk menantikan sifat dan karakter anak-anak Allah, ya, yang dinyatakan dalam pribadi Yesus Kristus. Baca Roma 8 ayat 19. Ya, Roma 8 ayat 19. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan, ya. Jadi di sini dikatakan oleh firman Tuhan, ya, sudah sangat rindu semua makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Maksudnya dinyatakan dari dirinya, dari perbuatannya, ya. Semua makhluk di bumi ini menginginkan itu, ya. Tetapi kita melihat, ya, sekarang ini, ya, Bapak Ibu dan Saudara, belum bisa ditemui dari semua pengikut Kristus. Sebagian sudah ada, tapi sebagian akan menjadi batu sandungan. Dan banyak kita lihat juga dari para pejabat-pejabat, ya, yang sudah terkena akan hal itu, tidak menjadi saksi Tuhan, bahkan menjadi apa? Menjadi batu sandungan. Wah, dia orang Kristen tapi perbuatannya seperti ini, ya. Sudah banyak kita lihat itu yang terjadi, ya Bapak Ibu dan Saudara. Kenapa? Karena, ya, sebenarnya dia Kristen, katanya hanya Kristen KTP. Kristen KTP yang artinya apa? Kristen tanpa bertobatan, ya. Yang Tuhan inginkan adalah Kristen yang sudah bertobat, Kristen yang sudah dibaharui, ya. Seringkali di gereja dia sudah memuji Tuhan, dia sudah menyembah dengan perasaannya, ya, dan benar-benar datang ke gereja, penampilannya, bawaannya memang seperti pengikut Kristus. Itulah yang dikatakan apa? Amin, amin. Tetapi di luar banyak orang mengatakan apa? Aman berbuat dosa. Kalau tidak ada orang melihat, aman berbuat dosa. Tidak amin lagi, jadi aman, Bapak Ibu dan Saudara, ya. Nah, yang mau saya maksudkan di sini, hendaknya kita sebagai pengikut Kristus, kita harus menunjukkan gambaran Kristus dalam kehidupan kita. Jangan hanya nama saja. Kalau orang mengatakan Kristen itu pengikut Kristus, tentu mereka akan mengingat siapa Kristus itu. Kristus itu kan juru selamat, ya. Isa Al-Masih yang rela mati, yang rela berkorban. Tetapi kenapa ini orang Kristen ini kok tidak rela berkorban? Bahkan dia yang sangat bengis sekali. Nah, sebagai contoh, ada kita lihat umpamanya nama bus, ya. Nama bus itu namanya bus bahagia. Tentu orang-orang yang di dalamnya harus berbahagia. Tetapi pada waktu dia berjalan, orang penumpang yang di dalamnya tidak bahagia. Kenapa tidak bahagia? Karena supirnya ugal-ugalan membawa. Apalagi karena di jalan kempes saja banyak. Nah, jadi tidak bahagia, tidak sesuai namanya dengan perbuatannya. Nah, apakah kita yang ada sekarang ini telah mengatakan bahwa kita ini pengikut Kristus? Amin. Sudah tahukah kita siapa Kristus itu? Amin. Iya, Kristus itu adalah kasih. Dia penuh kasih. Tentu kita harus mengasihi yang lain. Ya Bapak Ibu dan Saudara, harus kita tunjukkan dalam kehidupan kita itu. Seperti yang ada di kitab Korintus. Kenapa Paulus mencela orang Korintus pada waktu itu? Karena orang Korintus itu, Bapak Ibu dan Saudara, coba kita buka dalam 1 Korintus 3. Bisa kalian buka di situ? Yang di sana ada 5 orang, lain kali 2 orang aja di situ, ya. Duduk aja di depan ini. 1 Korintus 3. Kita baca ayat 4. 1 Korintus 3. Orang ini selalu dicela oleh Rasul Paulus karena mereka
mereka ya berselisih. Selisihnya intinya di dalam ayat 4 ini, karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Ya, Rasul Paulus mencela ya jemaat di Korintus itu, padahal mereka itu adalah pelayan-pelayan Bapak Ibu dan Saudara, tapi masih ada golongan Paulus, ada golongan Petrus, ada golongan Saulus dan golongan-golongan. Ya, nah di gereja jangan seperti itu, punya golongan-golongan. Golongan apa? Golongan yang apalah kita bilang ya, yang agak mapan. Ini enggak dikawani lagi yang lain. Ya, berpihak-pihak. Kawannya itu saja. Itu tidak boleh. Kita harus membaur. Namanya garam. Garam kalau dimasukkan di sayur atau di jagal ya, di daging bagaimana? Apakah contohnya daging itu ada kepala, ada kaki, ada pahanya, ada yang lain-lain? Apakah ada yang tidak kena garam? Semua pasti kena garam. Amin. Nah, orang Kristen itu juga harus demikian. Di dalam gereja ini harus berbaur, ya. Jangan hanya satu temannya. Pak Ida contohnya, hanya Pak Carlos temannya, nggak boleh. Pak Ida harus mau menemani Om Rico. Nah, mudah-mudahan juga demikian. Tidak boleh ada gap-gap, ya. Contohnya si Carlos dengan si Carlos, ada si Carlos dua-duanya. Nah, contoh aja ada, ya. Puji Tuhan ada dia di sana, ya. Nah, itu nggak boleh gap-gap, ya. Nah, itu namanya duniawi, ya, yang belum dewasa di dalam Tuhan. Jadi Paulus mencela ini. Bahkan dikatakan di dalam kitab Matius 7 ayat 20, di situ dikatakan, dari buahnya lah kamu mengenalnya. Ya, kita bisa dikenal orang bahwa kita ini adalah orang Kristen, ya, dari perbuatan kita, Bapak Ibu. Jangan ukur seseorang dari talentanya, tapi harus dari buahnya. Amin. Di sini banyak yang punya talenta. Jangan kita ukur, jangan kita bilang engkau hebat karena engkau pintar nyanyi, engkau pintar main keyboard, engkau pintar main drum, engkau pintar menari-nari. Jangan kita ukur, Bapak Ibu dan Saudara. Ya, coba yang punya talenta itu yang paling hebat siapa? Kita rasa dari tokoh-tokoh Alkitab. Apakah Musa? Tidak. Apakah Paulus? Tidak. Apakah Daniel? Tidak. Siapa yang punya talenta paling tinggi? Siapa? Ada yang tahu? Lucifer. Ya. Lucifer itu dialah tokoh yang dipakai untuk memimpin, ya, memimpin dari puji-pujian, Bapak Ibu dan Saudara. Dia dipakai Tuhan, ya, salah satu malaikat yang dipakai oleh Tuhan menjadi pemimpin, ya. Tetapi akhirnya apa? Dia dijatuhkan. Apa yang membuat dia dijatuhkan, Bapak Ibu dan Saudara? Karena sombong. Disombongkannya, ingin menyamai Kristus. Jadi kejatuhan pertama itu adalah karena kesombongan. Saya percaya di sini semua adalah pengikut Kristus yang tidak menyombongkan diri. Amin. Apapun kemampuanmu sekarang diberikan oleh Tuhan, itu hanya titipan yang tidak bisa disombongkan. Jangan kau katakan tanpa aku ini tidak akan jalan. Tidak. Tuhan mau pakai yang lain juga. Bahkan Tuhan telah memang mengatakan dari batu ini saja bisa dipakai oleh Tuhan, ya. Karena Tuhan itu mustahil, ya. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Dia bisa melakukan apa saja yang dia mau, ya. Lucifer itu pemimpin yang dahsyat tapi sombong. Tetapi sekarang oleh kesombongannya dia menjadi musuh pengikut Kristus yang terbesar dan musuh dari Yesus yang terbesar. Itu yang namanya Lucifer, yang awalnya dia dipakai oleh Tuhan. Jangan biarkan ya dirimu, ya Bapak Ibu dan Saudara, ya, oleh karena ya sesuatu kita sombong, dan oleh karena sesuatu juga kita mudah tersinggung, ya. Di gereja sering seperti itu, Bapak Ibu dan Saudara, mudah tersinggung. Ada satu contoh, ya. Suatu waktu
ada penyerahan anak oleh kepala sidang. Ya. Jadi penyerahan anak ini banyak berbaris. Nah, nama-namanya kan ada. Nah, jadi entah lupa namanya. Biasanya kalau bapak kepala kita nggak pernah lupa dicatatnya, walaupun ada kertas di tangannya tetap dicatat, ya kan? Kalau ini lupa dia, ya lupa dia namanya. Nah, jadi pada waktu mau menyebut namanya perempuan, ya, saya akan memberkatimu, lupa dia namanya, sampai dikatakan lagi saya akan memberkatimu. Nah, terus pada waktu dia mengatakan, datang bapak anak ini mengatakan di roknya, sampai 3 kali dibilang di roknya. Jadi gembala ini mengatakan, udah pastilah berarti itu namanya di roknya. Saya memberkati di roknya, katanya. Ya. Nah, kok di roknya? Bukan itu namanya. Padahal maksudnya di roknya itu ada disulam namanya, ya. Yang namanya sebenarnya adalah Intan Ratna Permatasari. Cantik namanya. Tapi dia katakan, saya akan memberkatimu di roknya. Itu Bapak Ibu dan Saudara. Nah, setelah kejadian ini Bapak Ibu dan Saudara, ya, akhirnya keluarga ini marah, dia tersinggung, diumum lagi di hadapan Tuhan lagi. Begitu cantik nama anakku, dibuat namanya di roknya. Dibuat namanya di roknya. Akhirnya setelah itu Bapak Ibu dan Saudara gak mau lagi ke gereja. Ini namanya adalah orang apa? Orang yang mudah tersinggung, masih anak-anak, ya. Nah, anak Tuhan, pengikut Kristus tidak boleh tersinggung. Harus kita mempunyai seperti judul itu tadi apa? Karakter kita, karakter ilahi harus dibentuk, harus saling memaafkan antara yang satu dengan lain. Memaafkan gembalanya yang salah, memaafkan ibu gembalanya yang salah. Ya, sering juga kami salahkan, nanti oleh karena salah, ya, jadi yang tersinggung nggak datang lagi. Jangan itu yang dilihat, tetapi yang kita lihat adalah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Iya. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, coba tuliskan apa sebenarnya arti karakter itu, ya. Iya. Karakter itu ya adalah sifat-sifat kejiwaan. Ini udah langsung mundur. Coba di atasnya. Ada. Ya. Karakter adalah sifat kejiwaan, akhlak dan budi pekerti yang membedakan seorang dengan yang lain. Ya, kita boleh ya terlalu cepat itu ya. Ya. Kita harus tahu ya bagaimana kejiwaan kita, perbuatan kita bagaimana. Ya, dari karakter kita orang bisa mengetahui bahwa kita ini adalah benar-benar pengikut Kristus, walaupun ada kesalahan, ada pengampunan dari diri kita. Ya, jadi untuk memiliki ya cara memiliki karakter ilahi ini, ya cara memiliki karakter ilahi ini bagaimana Bapak Ibu dan Saudara supaya kita ya tidak seperti Lucifer itu tadi. Pertama caranya kita memiliki karakter ilahi, izinkan Roh Kudus berkarya. Izinkan Roh Kudus berkarya. Di dalam kitab 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 4 ya, kita baca 2 Petrus ada 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 4. 2 Petrus 1 ayat 3 demikian. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Ya. Oleh pengenalan kita akan Dia dan yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia
dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Ya, jadi Bapak Ibu dan Saudara, supaya kita bisa memiliki karakter ilahi itu, pertama izinkan Roh Kudus berkarya dalam kehidupanmu. Ya, kodrat dasar manusia itu sebenarnya dari awalnya sudah jatuh ke dalam dosa. Ya, seperti yang dilakukan oleh Adam dan Hawa itu, mereka sudah jatuh ke dalam dosa. Ya, makanya Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, seperti yang tertulis di dalam Galatia 5 ayat 19, seperti itulah sifat-sifat dari manusia itu sebenarnya sekarang ini. Galatia 5 ayat 19. Tetapi dengan ini Bapak Ibu, bagaimana supaya keduniawan itu bisa berubah? Ya, harus kita mengizinkan Roh Kudus bekerja, berkarya dalam kehidupan kita. Ya, di dalam ayat 19 dikatakan perbuatan daging telah nyata, yaitu apa aja itu? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala. Ya, nah itu. Jadi yang pertama itu Bapak Ibu dan Saudara, amoralitas. Ya, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, itulah yang dimiliki oleh manusia, sehingga ya karakter ilahi itu tidak ada dalam kehidupan kita lagi, karena ya berlawanan ya yang rohani dengan yang duniawi Bapak Ibu dan Saudara. Sekarang ini Bapak Ibu dan Saudara, ya, di mana amoral manusia itu sudah rusak, yang ada dalam dirinya adalah ya percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Nah, hal-hal inilah yang membuat dirinya tidak punya karakter baik. Ya, karakter ilahi tidak ada lagi dalam dirinya. Tidak ditunjukkan lagi bahwa dia itu pengikut Kristus. Amoralitas, seperti firman Tuhan yang minggu lalu yang kita dengar itu, bahwasannya ya manusia itu mempunyai pemberontakan, ya, selalu berontak dalam kehidupannya. Nah, dan selanjutnya ya okultisme yang dimaksud di situ penyembahan berhala, sihir, perseteruan, ya itu okultisme, ya Bapak Ibu dan Saudara. Penyembahan berhala, sihir, itu yang diinginkan oleh manusia pada zaman sekarang ini. Kalau dia mempunyai masalah, ya dia melakukan sihir atau pergi kepada orang, ya, supaya masalahnya bisa terselesaikan. Apakah mungkin terselesaikan? Ya mungkin juga terselesaikan. Tetapi terselesaikan dengan apa? Dengan cara ada tambulnya, ya. Ada gantinya yang diminta. Mungkin anaknya lah, ya, menjadi perhatian khusus atau yang lain, ya, yang akan didapatinya karena dia menyembah berhala. Okultisme, ya, yang percaya kepada setan, percaya kepada kepercayaan gaib. Inilah yang menghalangi, ya, dia punya karakter ilahi Bapak Ibu dan Saudara. Dan selanjutnya kriminalitas. Apa kriminalitas yang dikatakan di dalam ayat ini tadi? Ya, kriminalitas itu perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, ya, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian. Itu semuanya Bapak Ibu dan Saudara adalah kriminalitas yang dimiliki oleh manusia zaman sekarang ini, yang dimiliki oleh dunia sekarang ini Bapak Ibu, ya. Dengan cepat dia melakukan itu, ya. Supaya apa? Ada maksud dalam pikirannya supaya tercapai dengan hal-hal kriminalitas. Kita melihat zaman sekarang ini dia ingin uang, dia akan melakukan apa? Pencurian, pembongkaran, ya, korupsi.
itu termasuk dengan kriminalitas, Bapak Ibu dan Saudara. Ada begal dan yang lain-lain yang sejenis itu. Itulah sebabnya makanya tidak ditunjuk lagi dalam dirinya, tidak tergambar lagi Yesus dalam dirinya, Kristus dalam dirinya, Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan. Ya, itu sifat-sifat keduniawian, pesta pora. Orang sekarang suka berpesta pora di mana-mana sampai lupa diri, ya, sampai mabuk pulang ke rumah, sampai lupa istri, lupa anak-anak, lupa bahwa dia memang tidak punya uang, mungkin uang orang yang dipakai hanya untuk berpesta pora, berpoya-poya di sana ataupun di mana-mana. Nah, bagaimana supaya hal ini bisa ya tidak menggerogoti diri kita, baik itu amoralitas, okultisme, kriminalitas, dan pesta pora? Bagaimana caranya? Caranya supaya kita memiliki karakter ilahi itu, izinkan Roh Kudus berkarya di dalam hidupmu. Amin. Izinkan, ya, izinkan Roh Kudus berkarya dalam kehidupan kita. Seperti yang dikatakan tadi di dalam firman Tuhan yang mengatakan dari buahnya lah kamu ya dikenal siapa kamu ini. Kalau masih ada di dalam diri kita yang 4 hal ini, mungkin salah satu, atau masih hanya okultisme, masih percaya kepada gaib, masih menyembah berhala. Sebentar lagi kita kan ada Hari Hamamate. Biasanya kan itu orang-orang pergi ke kuburan, Bapak Ibu dan Saudara. Kami bukan tidak membolehkan kita pergi ke kuburan, tetapi jangan minta di situ nasihat-nasihat. Amin. Kalau kalian meminta di situ nasihat-nasihat dan membawa makanan kesukaannya, ya Bapak Ibu dan Saudara, dan kita panggil di situ, datanglah Bapak Niandu, datanglah Opu Niandu, udah kami bawa ini makanan kesukaanmu. Setelah engkau makan, berkatilah aku, tolonglah anak kita yang ini bandel, berkatilah. Itu adalah okultisme. Makanya Bapak Ibu dan Saudara tidak mau Roh Kudus berkarya dalam kehidupan kita. Nah, untuk itulah Bapak Ibu dan Saudara, kita harus mengundang, ya, mengizinkan Roh Kudus berkarya dalam diri kita. Kalau kita mengizinkan Roh Kudus berkarya dalam diri kita, apa yang terjadi? Lanjutkan dalam ayat 22 dan 23, ya. Galatia ini, ya Bapak Ibu, dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Amin. Bapak Ibu dan Saudara, dari buahnya lah kita dikenal. Kalau ada kasih dalam diri kita, berarti Kristus, ya, gambaran Kristus ada dalam diri kita. Kalau kita ada sukacita, tidak cemberut, ya. Terkadang kita cemberut, saya aja pun sering juga cemberut, iya kan? Sampai kena tegur, ya biasa, namanya masih kemanusiaan. Kalau hal itu tidak terjadi lagi sukacita dalam diri kita, izinkan Roh Kudus berkarya dalam dirimu. Amin. Nah, kalau tidak ada lagi damai, ya, sudah ada umpamanya membuat kita tidak damai, ingat firman Tuhan ini apa? Izinkan Roh Kudus berkarya dalam dirimu. Amin. Ada 9 buah roh ini, Bapak Ibu. Dari buahnya lah kamu dikenal siapa kamu, ya. Tidak pun kita lihat sekarang pohonnya, kalau dibawa di sini pohon mangga, kita akan tahu dia adalah mangga. Dan langsung kita ingat bagaimanakah pohon mangga, bagaimana daunnya, ya kan? Nah, seperti itu Bapak Ibu dan Saudara. Jadi kalau kita juga melakukan, ya, buah Roh Kudus ini, kita punya kesabaran, kemurahan, baik, setia kepada pasangannya. Amin. Iya, amin. Walau jauh pergi tetap setia pada pasangannya.
Walau dia sudah di surga, setia pada pasangannya. Amin. Karena apa? Ada yang tinggal lah, ya kan? Anak-anak ditinggalkan, harus setia pada pasangannya. Ini buah doa anak Tuhan. Dia nomor minggu di gereja sidang jemaat anak. Itu si main nomor minggu. Petaknya dia tengok setia, walaupun dia ditinggalkan suaminya lama, walaupun suaminya bandel, tetap dia setia. Amin, Maida. Ya kan? Nah, banyak beberapa di sini, Sregar dan yang lain-lainnya setia. Ya, apalagi yang baru menikah setia. Amin. Jangan kau bilang aku menyesal, masih baru kemarin menikah bilang menyesal, tidak boleh. Ya, nah, harus setia. Ya, izinkan Roh Kudus yang berkarya dalam hidupmu. Ada kesetiaan, ada kelemah lembutan, masih lemah lembut. Amin. Ya, cuma satu yang lemah lembut. Saya tanya sekali lagi, masih lemah lembut? Amin. Ya, udah semua lemah lembut, luar biasa. Tepuk tangan untuk Tuhan dulu. Nah, guru-guru di sini banyak saya lihat masih bisa lemah lembut sama siswanya walau nakal. Gurunya yang jawab. Oh, ibu guru ya. Iya. Nah, di sini siswa-siswa juga masih bisa lemah lembut walaupun banyak PR-nya. Ya, siswa yang jawab. Kok ikut si Samuel menjawab? Kak siswa lagi ya kan? Oke, tetap lemah lembut. Tetap tunjukkan siapa diri kita, bahwa aku ini adalah pengikut Kristus yang mempunyai kelemah lembutan. Izinkan Roh Kudus ya dalam dirimu. Dan dikatakan lagi penguasaan diri, menguasai diri. Ya, ini sangat susah, ya kan? Susah dilakukan menguasai diri. Tapi izinkan Roh Kudus berkarya supaya kita bisa menguasai diri kita. Amin. Ya. Nah, kalau kita mengizinkan Roh Kudus ya berkarya dalam diri kita, Bapak Ibu dan Saudara, ada dua poin yang akan kita nampak dalam diri kita. Akan melahirbarukan kita, ya. Melahirbarukan kita. Dalam kitab Yeremia 13 ayat 23. Yeremia 13 ya. Saya aja buka ya. Yeremia 13 ayat 23 dikatakan di sini. Dapatkah orang Ethiopia menggantikan kulitnya atau macan tutul mengubah belangnya? Masakan kamu dapat berbuat baik, hai orang-orang yang membinasakan diri berbuat jahat? Nah, maksudnya di sini, bisakah orang jahat bertobat? Bisa dijawab, bisakah orang jahat bertobat? Bisa, Bapak Ibu dan Saudara. Izinkan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu, maka ya orang jahat ya bisa berubah menjadi baik, Bapak Ibu dan Saudara. Ya, dikatakan di sini tadi di dalam ayat ini, dapatkah orang Ethiopia mengganti kulitnya? Maksudnya orang hitam jadi putih. Sekarang bisa sih pakai apa? Iya, pakai skincare katanya. Ya, tapi kalau nggak dipakai lagi hitam lagi dia, Bapak Ibu. Harus rela berkorban membeli skincare terus, ya. Nah, maksudnya di sini kalau kulit ini bisa berubah, Bapak Ibu, ya. Sifat-sifat kita, karakter kita juga bisa berubah. Sifat keduniawian yang tadi, yang dalam Galatia 5:19 sampai ayat 21 itu, bisa itu tersingkir apabila kita memasukkan ya dalam hidup kita ini Roh Kudus berkarya. Izinkan berkarya sehingga yang 9 buah roh itu tadi menguasai diri kita, Bapak Ibu dan Saudara, ya. Hanya Roh Kudus yang dapat merubah kita. Amin. Ya. Apa yang dilakukan Roh Kudus yang sedang berkarya? Roh Kudus yang dapat merubah hidup kita. Untuk itu minta Roh Kudus memimpinmu setiap hari supaya dirubah hidup kita ini. Apalagi yang dilakukan Roh Kudus yang sedang berkarya dalam diri kita, ya Bapak Ibu, memenuhkan kita dengan kuasa.
Itu terdapat dalam Kisah Rasul ya 1 ayat 8, bahwa kamu akan menjadi saksiku kalau Roh Kudus turun ke atas kamu di Yerusalem, Judea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Menjadi saksiku ya. Apabila Roh Kudus kita izinkan berkarya dalam diri kita, itu Bapak Ibu dan Saudara. Makanya ya, kita dituntut untuk dipenuhi Roh Kudus, untuk dipimpin Roh Kudus selalu Bapak Ibu. Dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Yang tadinya kita suka berbuat dosa, ya selalu ada larangan, selalu datang suara yang mengatakan jangan kau lakukan itu, sehingga kita tidak berbuat dosa lagi. Hidup sebagai anak Allah yang berkemenangan mengalahkan dosa dan kejahatan. Amin. Kita kalahkan semuanya kejahatan itu, ya. Kita kalahkan dosa dari kehidupan kita, ya. Izinkan Roh Kudus ya dalam dirimu. Karena kita akan dirubahnya. Yang pemarah menjadi lemah lembut, yang benci menjadi mengasihi. Amin. Yang pelit menjadi berkemurahan. Yang pelit memberikan persembahan akan berkemurahan. Ya, sampai-sampai kumasukkan di sosmed Bapak yang membuat di sini kemarin ya, gerak-geriknya di sini bagaimana dia memberikan uang hanya 2.000, sedangkan di kamar mandi juga segitu, mungkin 1.000 yang jelek lagi. Itu karakter Bapak Ibu dan Saudara ya. Yang pelit menjadi berkemurahan, karena kita ini hidup di dalam kemurahan. Amin. Jadi jangan pelit. Kalau kita pelit, yang kita dapat juga Tuhan pelit, mulai ditutupnya ya, ditutupnya saluran berkat nanti. Tetapi kalau kita berkemurahan Bapak Ibu dan Saudara, pintu yang tertutup satu lagi akan dibukakan. Amin. Kalau tertutup di sini, ya umpamanya tadinya jualan, gak jualan lagi, maka di tempat lain mungkin ada bisnis lain akan dibuka lagi. Ya Bapak Ibu dan Saudara, itu. Jadi kita harus berkemurahan, ya, melakukan sesuatu. Jangan pelit untuk Tuhan. Jangan pelit juga untuk waktumu. Amin. Waktu untuk memuji Tuhan, maka di KKA harus hadir semua. Amin. Tadi KKA 2 banyak kan? Kok kan dijawab? Banyak enggak? Iya banyak dong KKA 2. Bisa kita buktikan dari buahnya. Buahnya apa? Persembahannya. Baca nanti persembahannya ya. Pasti KKA 2 yang lebih banyak buahnya. Tepuk tangan untuk KKA 2. Haleluya. Tapi ya, Tuhan yang dipuji. Tadi yang jatuh si Lucifer karena apa? Sombong. Jangan sombong KKA 2. Harus tetap merendah dan tetap rajin, tetap sungguh-sungguh. Yang tidak bisa berdoa, bisa berdoa. Ya Pak Juta. Amin. Belum berani Pak Humas kami ya. Lain kali. Semua harus bisa dilatih ya. Sehingga ya Bapak Ibu dan Saudara, itulah dibentuklah karakter kita secara ilahi. Di mana dibentuk? Pada waktu di KKA, pada waktu ibadah seperti ini Bapak Ibu dan Saudara ya. Nah, yang kedua, yang pertama tadi izinkan Roh Kudus berkarya. Ya, cara memiliki karakter ilahi, izinkan Roh Kudus berkarya. Dan yang kedua, hidup melekat dengan Kristus. Ya, hidup melekat dengan Kristus. Hidup dalam firman Allah. Amin. Coba kita baca ini dulu. Bisa kalian buka Mazmur 119 ayat 9. Rupanya harus ditulis di situ ayatnya ya. Namanya baru belajar, maaflah ya. Mazmur 119. Sudah dapat? Mazmur 119 ayat 9. Amin, ada yang bawa kan? Saya baca. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan
satu pasal. Iya Bu? Iya, 1 hari 1 pasal. Ada yang sudah sampai di mana ini? Bilangan. Masih keluaran? Iya, gitu. Ya, jadi itulah targetnya. Ada targetnya. Sampai kapan kita menyelesaikan membaca firman Tuhan ini? Kalau 1 tahun tidak bisa, ya 2 tahun. Kalau 2 tahun nggak bisa, 3 tahun. Nggak bisa 3 tahun, 10 tahun. Kenapa 10 tahun hanya 1 ayat dibacanya? Ya kan? Kenapa bisa orang 1 tahun bisa selesai firman Tuhan ini? 5 pasal dibacanya, ya, dalam 1 hari. Kami masih bisa 1 pasal aja. Ya, mungkin 2 tahun lah baru selesai. Gak apa-apa. Karena firman Tuhan itulah yang membersihkan kelakuan kita. Amin. Baca firman Tuhan. Karena firman Tuhan itulah yang akan mengubah hidup kita, Bapak Ibu dan Saudara. Dan di dalam firman Tuhan itu, di dalam Mazmur 1 ayat 3 ini, Bapak Ibu, ada jaminan firman Tuhan. Ayat 3, ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Mau berhasil, baca firman Tuhan. Mau berhasil, dengarkan firman Tuhan. Ya, itu adalah intinya. Mau pintar, baca firman Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Dari mana kita mengetahui? Ya, untuk firman Tuhan ini tentu kita harus menggali sehingga Bapak Ibu dan Saudara, ya, kita itu, ya, kalau melakukan dosa, firman-Nya akan melarang dalam kehidupan kita. Bahkan dikatakan oleh firman Tuhan juga, ya, di mana dikatakan akulah anggur, ya, kata Tuhan Yesus, akulah anggur, ya, di dalam kitab apa itu, ya, Yohanes 15 ayat 4, saya baca aja, ya, bahwasanya kita harus melekat, ya, melekat dengan firman-Nya. Yohanes 15 ayat 4. Ya, demikian firman Tuhan. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Bagaimana supaya kita berbuah? Harus tinggal di dalam Kristus, ya Bapak Ibu. Bagaimana tinggal di dalam Kristus? Kita harus selalu suka membaca firman Tuhan, suka mendengar firman Tuhan, suka beribadah. Amin. Ya, kita harus suka beribadah. Itu adalah target. Dan selanjutnya, ya, hidup melekat dengan Kristus. Kita harus menjalin hubungan yang erat dengan Dia. Bagaimana menjalin hubungan yang erat dengan Tuhan? Tentu di dalam doa kita. Doa tidak hanya doa makan, tidak hanya doa karena ada, ya, ibadah seperti ini, tapi berikanlah khusus doamu, ya, kepada Tuhan. Ikuti doa-doa, belajar berdoa, belajar berbicara. Kenapa kita bisa berbicara dengan orang? Karena selalu, ya, dilakukannya berbicara. Bagaimana kita bisa berdoa lancar? Kalau kita sudah sering berdoa kepada Tuhan, kita jalin komunikasi. Mungkin kalian mengatakan, ya, Bapak Ibu mengatakan, dia kok pintar berdoa, ya. Iya, pintarlah karena sudah biasa dia berdoa. Allah bisa karena biasa. Seperti itu. Jadi kalau disuruh berdoa, belum berani, harus berani. Kalau tidak mau nanti teruslah dia jadi belajar. Sama seperti anak-anak yang belajar bicara, ya, yang belajar bicara ke mana? Mama, papa. Nah, berdoa pun demikian Bapak Ibu. Tetapi kalau kita itu sudah biasa berdoa, akan lebih lancar lagi. Ini adalah melekat dengan Kristus. Amin. Ya, hidup melekat dengan Kristus. Itu yang kedua. Bagaimana hidup melekat dengan Kristus? Kita harus selalu membaca firman-Nya, cinta kepadanya. Kalau cinta kepada seseorang, selalu ingin membaca surat-suratnya. Kalau zaman kami suratnya,
selembar aja suratnya bisa sampai berapa kali ya dibaca, disimpan-simpan sampai melompit ya kan, dibikin di dompet ya. Kalau hilang umpamanya itu bagaimana itu? Sekarang masih WA aja. Tapi juga mungkin sekarang demikian. Kalau WA dari kekasihnya, WA dari anak-anaknya diulang-ulang baca, ya kan? Nah kita demikian juga. WA Tuhan Yesus kepada kita adalah Alkitab ini. Amin. Ini adalah selatan Kristus. Baca firman Tuhan ini. Bagaimana kita baik dengan seseorang, ada komunikasi, bukan miskomunikasi, tapi ada komunikasi yang baik Bapak Ibu dan Saudara. Ya, itulah namanya hidup melekat dengan Kristus. Maka kita akan sukses dan kita akan berbuah. Dan yang terakhir ya. Yang terakhir nomor 3, mempersembahkan tubuh kepada Allah. Ya. Pembentukan karakter ilahi. Bagaimana caranya memiliki karakter ilahi? Pertama tadi, izinkan Roh Kudus berkarya, dan yang kedua, hidup melekat dengan Kristus, dan yang ketiga, mempersembahkan tubuh kepada Allah. Ya, kita persembahkan tubuh kita kepada Allah. Tubuh kita ini dari pikiran kita, ya, lidah yang memuji Tuhan, tangan yang penuh kasih, menolong orang, bergandeng tangan. Jangan seperti tadi saya dengan Bapak disuruh tapi pelit. Tidak bagus. Masa mencos pelit? Coba dulu mencos, bunyi dibuat dengan temannya. Bunyi cos dulu temannya. Gitu. Belum semua mencos, coba cos. Pelit ya kan? Pelit. Kamu tadi mencos. Gak pas. Kalau gak pas kemana? Gak enak kan? Gersang, gak enak lah maksudnya. Ya, tapi di sini firman Tuhan mengajar kita di dalam mempersembahkan tubuh kepada Allah, bukan memotong tangan ini. Nah ini aku persembahkan tubuhku kepada Allah, ku potong tanganku ini, kasih kepada Tuhan. Enggak itu maksudnya. Tapi maksudnya tanganmu yang penuh kasih bisa menolong orang lain, bergandeng tangan, mencos dan menumpangkan tangan. Ya. Menumpangkan tangan maksudnya bagi orang yang berkekurangan bisa kita berikan. Kalau kita ada, kita tolong dia. Amin. Kami aja yang ngopek bawang ini menumpangkan tangan, gak habis datang yang lain sampai selesai. Ya, seperti itu, saling menolong. Tangan yang bergandeng tangan, memberi tumpangan. Kaki untuk apa? Melangkah kemana? Ke gereja? Tidak. Kemana? Ke gereja. Ya, pengantin baru. Terima kasih pengantin baru hadir terus, gak absen-absen lagi. Seterusnya aja ya. Iya. Jangan pergi dulu, langkahkan kakinya dulu ke gereja untuk memuji Tuhan. Karena itu adalah firman Tuhan, ya. Dikatakan di dalam kitab Ibrani 10 ayat 25, ya. Ibrani 10 ayat 25. Apa dikatakan di sini? Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ya, ini hari Tuhan sudah mendekat. Sudah banyak kita lihat tanda-tanda. Ya, dikatakan oleh firman Tuhan, kalau sudah kita lihat banyak tanda-tanda, ada longsor, ada gempa, ya, kasih sudah mulai pudar, ya, berarti Tuhan sudah mendekat. Jadi jangan keraskan hatimu, ya. Mau melekat kepada Tuhan, Bapak Ibu dan Saudara, ya. Karakter ilahi kita harus dibentuk. Kita singkirkan karakter keduniawian kita. Izinkan Roh Kudus. Bagaimana caranya tadi? Izinkan Roh Kudus berkarya. Yang kedua apa dikatakannya tadi, Bapak Ibu dan Saudara? Hidup melekat dengan Kristus dengan cara membaca firman Tuhan dan juga dengan cara berdoa rutin, jalin hubungan. Dan yang terakhir Bapak Ibu, persembahkanlah tubuhmu kepada Allah. Berubahlah, metamorfosa, ya.
itu maksudnya ya Bapak Ibu, ulat yang jelek dia bisa jadi bagus apabila dia metamorfosa jadi kepompong, kupu-kupu, sehingga apa? Anak-anak suka ya, karena kupu-kupu itu sudah terbang ke sana ke sini. Tapi kalau ulat Bapak Ibu dan Saudara, suka enggak? Pasti enggak suka. Kalau kalian melihat ulat, pasti kalian ambil sesuatu atau benda, kalian matikan seperti ini. Tetapi kalau kupu-kupu kita lihat terbang, senanglah kita, ingin kita foto, kita buat di sosmed mungkin karena cantik ya Bapak Ibu dan Saudara. Demikian juga diri kita Bapak Ibu dan Saudara ya. Hidup kita yang kotor ini, hidup kita dalam keduniawian ini ya Bapak Ibu, itu bisa berubah ya. Metamorfosa harus berubah. Mau hidup kita bagaimana Tuhan telah mengatakan hari ini ya Bapak Ibu, izinkan Roh Kudus berkarya dan melekatlah dengan Kristus. Bahkan persembahkanlah hidupmu menjadi persembahan yang sejati, yang kudus di hadapan Tuhan. Amin. Marilah kita renungkan firman Tuhan ini. Kita akan datang, kami persilakan bermain musik ke depan. Kita akan datang kepada Tuhan. Lihatlah dirimu sekarang ini Bapak Ibu. Siapakah kita ini di hadapan Tuhan? Siapa kita ini sekarang? Apakah kita yang sudah mempunyai karakter ilahi, ataukah masih karakter keduniawian Bapak Ibu? Itu bisa berubah Bapak Ibu, asal kita mau. Izinkan Roh Kudus berkarya di dalam hidupmu. Undang dia Bapak Ibu. Lakukan persekutuan yang indah dengan Tuhan, dengan membaca tulisan-tulisannya, dengan berdoa, menjalin komunikasi dengan Tuhan. Dan datanglah, persembahkanlah hidupmu menjadi persembahan yang kudus, persembahan ya, ibadahmu yang sejati di hadapan Tuhan. Lakukan dengan karakter yang baik. Haleluya. Kita akan nyanyikan pujian Siapakah Aku Ini Tuhan, kasih setiamu yang merasakan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau akan memberkati kami lewat